Swastiastu. Perkenalkan, saya Titin Agustini Dewi, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Nah, di sini saya didampingi oleh rekan saya. Saya Nimadi Onieswati, saya guru di SD Negeri 2 Lebih dan saya mengajar mata pelajaran agama Hindu. Baik, pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-op supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Oni. Selamat pagi Bu Titin. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Dek? Astungkare, saya dalam keadaan sehat dan luar biasa Bu Titin. Oke, astungkare ya Bu Kadek ya. Nah, di sini Bu Oni saya minta waktunya sebentar untuk kita melakukan percakapan pra-supervisi. Nah, di mana nantinya kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya ialah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, dari Bu ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Nah, pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar yang Bu Oni nanti lakukan? Ya Bu Titin, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata. Oke, baik. Nah, berarti tujuan pembelajaran ialah peserta didik mampu mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata ya Bu Oni ya. Betul. Nah, baiklah, selanjutnya Bu Oni, bagaimana pengembangan yang ingin Bu Oni capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini adalah saya jelaskan sebelumnya ya Bu Tin ya. Oke, ya. Sebelumnya pembelajaran yang Tia lakukan itu terkesan monoton dengan catatan, hafalan ya begitu ya Bu ya. Jadi kalau pembelajaran agama Hindu kali ini saya ingin mengembangkan pembelajaran yang saya bawakan nanti jadi terkesan lebih menarik, menyenangkan sehingga nanti memunculkan dan menumbuhkan rasa antusias anak-anak terlebih terlihat lagi pada saat proses pembelajaran. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, berarti di sini Bu Oni ingin mengembangkan antusias murid ya. Nah, dengan keterlibatannya dalam proses pembelajaran gitu Bu ya. Betul sekali Bu Tin. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Nanti misalnya seperti metode, terus atau strateginya dalam proses pembelajaran atau mungkin teknik pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan sepenuhnya modul belajar saya Bu Titin. Di sini saya akan menyajikan pembelajaran tentang Mahabharata yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berintegrasikan keterampilan sosial emosional. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu yang pertama, saya akan melakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik yaitu tentunya sehari sebelum proses pembelajaran berlangsung Bu. Nah, ini sudah saya siapkan nantinya akan saya bagikan kepada murid-murid saya. Kemudian baru nanti diobservasi dan melakukan pengelompokan pada siswa tersebut dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian saya akan melakukan dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Nah, setelah pembelajaran tersebut, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran itu. Itu Bu Tin. Oke, baik Bu Dek. Luar biasa sekali di sini ya Bu Oni. Dalam mempersiapkan sudah sangat matang sekali. Nah, dan sudah terstruktur ya. Di mana Ibu sudah menentukan dan memilih metode pembelajarannya. Di mana metode pembelajaran di sini itu yang berdiferensiasi. Ya, betul. Ya, yang ditegaskan dengan KSE ya Bu ya. Nah, dan Ibu juga menyiapkan langkah-langkah pembelajaran, juga instrumennya Bu ya, tadi sudah yang lihat ya. Lengkap sekali Bu Oni. Nah, di sini kira-kira ya media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan nanti pada murid di kelas?
Untuk media rutin, media pembelajaran yang saya bawakan nanti berupa poster, video-video yang menarik tentang materi Mahabharata ini. Nah, setelah itu kebetulan saat observasi berlangsung yang selama 2 jam itu, nanti 1 jamnya akan berkolaborasi dengan kelompoknya untuk mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata. Ini materinya mungkin. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu ya, sudah menyiapkan poster, video-video yang nantinya pasti itu sangat menarik ya. Nah, sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi Mahabharata di sini, biar lebih efektif mungkin Bu ya, dengan menyiapkan media, video, poster, tadi gambar yang seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Oni ya, setelah kita merancang berbincang hari ini, dari percakapan ini, apa yang Ibu rasakan? Nah, dari perbincangan ini yang saya rasakan adalah saya merasa ada pengembangan langkah-langkah yang akan saya terapkan nanti dalam proses pembelajarannya, Bukti. Yang tentunya yang saya dapatkan adalah solusi dari masalah yang sudah saya alami selama ini dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira nih ya, hari apa nih enaknya kita melakukan observasi di kelas? Itu kemungkinan minggu depan aja ya Bu ya. Tepatnya nanti di hari Jumat di jam pertama sampai ketiga. Nanti di pembelajarannya di kelas 5B. Oke, nah berarti di hari Jumat jadinya Bu Oni ya. Nah di Jumat jam ketiga, jam pertama ya sampai jam ketiga di kelas 5. Oke, nah berarti nanti kita ketemu lagi di hari Jumat Bu Oni di jam pertamanya ini sampai jam ketiganya. Oke, baik Bu Oni, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Silakan masuk. Ya, lanjut. Swastiastu. Yuk. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Silakan berdiri. Ketua kelasnya. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk. Anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Ya, bagus sekali. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi melanjutkan pelajaran pada minggu lalu. Yaitu kita membahas tentang kitab Mahabharata. Ini kita akan lanjutkan dengan parwa-parwa atau bagian-bagian yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 5 ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, itu sudah tayangkan di papan, yaitu yang pertama menjelaskan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata, dan yang kedua menguraikan cerita singkat pada setiap parwa dalam cerita Mahabharata ya. Anak-anak, hari ini setelah pengertian Ikhasa, kemudian pengertian Mahabharata, kita akan lanjutkan pada pembagian kitab-kitab Mahabharata ya. Masih ada yang anak-anak masih ingat nggak apa itu Ikhasa? Ikhasa adalah yang berisi tentang cerita-cerita kepahlawan. Nah ya, oke. Bagian kitab Mahabharata itu yang terdiri dari 18. Yang pertama adalah bagus. Yang kedua yang ketiga yang keempat
materinya Ibu sampaikan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, kalau begitu sekarang Ibu ada 4 tugas ya. Kita sampai ke penugasan. Anak-anak ada 4 tugas yang akan Ibu berikan. Silakan anak-anak pilih yang mana yang kalian sukai ya. Yang pertama adalah anak-anak Ibu ajak membuat clipping atau komik yang menceritakan tentang Mahabharata ya. Yang kedua membuat ringkasan tentang salah satu parwa, mana aja boleh, adi parwa boleh, warna parwa boleh, warna parwa boleh ya. Anak-anak pilih yang mana kamu sukai, buat ringkasannya. Bisa? Bisa ya. Yang ketiga membuat poster atau gambar tokoh. Dan yang keempat membuat nyanyian pendek atau yel-yel tentang materi kita hari ini yaitu Mahabharata ya. Bisa? Sekarang silakan pilih. Pilih yang kamu sukai lalu kerjakan. Nah, anak-anak bagaimana, ada sudah selesai? Oh ya, Puspa bagus, cepat sekali ya. Silakan maju, Pus. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang keluarga Rohana Parwa yang menceritakan perjalanan Yudhistira dan cara saudaranya menuju surga. Oke, ya, terima kasih. Nah, itu tadi temenmu sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu apa tadi, tentang apa? Keluarga Rohana Parwa. Ya, baik. Ada yang lain? Siapa yang sudah selesai? Wahyu, sudah selesai? Belum? Lagi sedikit? Ya, silakan dilanjutkan lagi ya. Nah, bagus sekali tadi penampilan dari teman-teman kalian dari kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Sudah berani menyampaikan apa hasil yang sudah kalian buat ya. Ayo kita berikan tepuk tangan. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, Wahyu. Mahabharata merupakan bagian dari kitab ikhlasah yang terdiri dari 18 bab. Bagus sekali, tepuk tangan. Luar biasa, anak-anak sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harap anak-anak sudah memahami secara keseluruhan pelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Dan untuk bekal kalian untuk belajar di rumah, Ibu akan kirimkan link tugasnya di grup WhatsApp-nya ya. Anak-anak buka linknya, tinggal klik aja. Nanti kerjakan, soalnya hanya 10 ya. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti habis pulang sekolah, anak-anak istirahat, lalu makan ya. Setelah itu baru anak belajar lagi ya. Bisa nggak? Bisa. Nanti dikumpulkan 2 hari lagi, oke? Ya, anak, sekian pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan para masakti. Ketua kelasnya silakan. Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Omi. Selamat pagi Bu Titin. Baik Bu Omi, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas 5B ya. Nah, dan pada pagi hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang kembali ya terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan ya Bu ya. Nah, jadi di sini
adalah untuk merefleksi proses kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin di kelas 5. Nah, baik Bu Oni, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu nih pada saat pelaksanaan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, jadi mungkin pada saat pelaksanaan observasi kelas itu yang saya rasakan adalah saya merasa senang, kemudian saya lega karena dimana pembelajaran yang saya jalankan itu terkesan berbeda rutin dari biasanya. Terlihat sekali dari antusias anak-anak dalam merespon pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan pada saat pembelajaran. Wah, syukurlah ya Bu Teh ya. Nah, berarti di sini dalam prosesnya sudah berjalan dengan lancar, kan begitu ya? Nah, sesuai yang diharapkan, kan gitu Bu Teh ya? Nah, saya juga melihat tadi dalam proses pembelajarannya itu memang sangat aktif dan berjalan lancar. Respon dari anak juga bagus di sini ya Bu Teh ya. Nah, sesuai dengan rencana yang Ibu siapkan. Nah, baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nih mengenai pengembangan kompetensi atau istilahnya tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Pengembangan kompetensi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran tadi, yaitu antusias siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari mulai langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu dari asesmen awal, terus melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE itu rutin. Memang sangat luar biasa menurut saya. Karena di sini kebanyakan keterlibatan siswa dan pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Jadi dalam proses pembelajaran tadi sangat terlihat sekali keterlibatan siswa. Begitu pula dengan refleksi yang saya lakukan, beberapa siswa antusias menanggapi, bahkan dalam berinteraksi dengan kelompok mereka sangat aktif. Itu mungkin. Luar biasa sekali ya Bu Teh ya. Nah, kemarin itu sudah gimana ya, benar-benar menerapkan apa yang Ibu persiapkan dari awal. Nah, sebelum melakukan observasi kelas, dan Bu Oni sudah melaksanakan tahapan demi tahapannya itu dengan sangat baik juga. Kemudian Ibu juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat peserta didik. Nah, sehingga mereka lebih antusias lagi dalam respon, dalam belajar. Nah, kemarin juga yang sempat lihat Ibu juga menyelingi dengan kegiatan ice breaking Bu ya. Dan saya lihat juga anak di sana saat Ibu melakukan ice breaking itu anak itu lebih hidup lagi suasananya, lebih menikmati lagi. Iya, lebih semangat. Nah, terus materi juga yang Ibu sampaikan kemarin juga sangat menarik. Nah, Ibu membawakannya sangat menarik sekali dan merangsang siswa untuk menumbuhkan istilahnya minat, rasa penasarannya juga, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, respon yang baik dari muridnya, kan begitu. Nah, di sini menurut Bu Oni ya, bagaimana area pengembangan kompetensi peserta didik? Apakah sudah tercapai dalam proses pembelajaran kemarin? Sekarang mungkin bisa dikatakan pencapaiannya sudah berhasil karena rata-rata di sini siswa mampu mendeskripsikan dan memahami apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran tersebut. Oke. Nah, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Nah, di mana murid bisa mendeskripsikan rata-rata apa yang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, seperti itu. Dan mereka mampu memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran. Kan begitu juga ya. Nah, ini ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Kira-kira tadi saat proses kegiatan belajar mengajar itu, apa Ibu menemukan kendala-kendala? Nah, jika ada, seperti apa kendala yang Ibu hadapi? Ya, oke. Tentunya dalam suatu proses pasti akan ditemukan adanya kendala-kendala ya. Seperti ada beberapa siswa yang saya perhatikan kurang antusias, mungkin dikarenakan suasana hatinya yang sedang tidak bagus, atau merasa tidak enak badan, atau ada yang sakit,
sehingga terbawa pada saat proses pembelajaran di kelas. Saya juga paham dengan keadaan mereka, sehingga saya memperhatikan mereka lebih intens lagi, Bu. Dan mereka ini memang terlihat kurang antusias karena mungkin merasa badan kan pada saat pembelajarannya agak loyo lah, mungkin kurang antusias dalam menyimak pembelajaran. Seperti itu. Baik, Bu Oni. Nah, jadi kira-kira dari kendala tersebut untuk kedepannya langkah-langkah perencanaan seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, misalnya seperti murid yang kurang antusias dalam pembelajaran, sehingga murid tersebut kedepannya bisa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Ibu terapkan nanti. Untuk kedepannya, saya harus mengkonsep lagi pembelajaran saya agar lebih menyenangkan, lebih menarik perhatian peserta didik, sehingga murid saya lebih bersemangat, lebih antusias dalam belajar. Jadi kedepannya akan saya perbaiki lagi, lebih matangkan lagi konsep dan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran. Baik. Jadi kira-kira kapan nih rencana tindak lanjut ini akan Ibu mulai terapkan nanti? Untuk ini kan sudah mulai pembelajaran baru ya, buktinya kemungkinan akan saya terapkan di semester ini. Oke, jadi kita akan mulai melakukan rencana aksi ini di semester ini, Bu ya. Nah, semoga nanti rencananya terrealisasi sesuai dengan harapan Ibu ya, agar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan peserta didik nantinya. Nah, baik Bu Oni, terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya dalam supervisi akademik ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu Oni. Selamat pagi, sama-sama ya Bu. Terima kasih banyak.